Hai guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, kira-kira fungsinya apa aja sih? Tonton videonya sampai habis ya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Nah, untuk tahu sejarah Kerajaan Sriwijaya lebih lanjut, simak video ini terlebih dahulu ya. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang, ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 683 Masehi. Pada tahun tersebut, Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Sri Jayanasa. Raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang loh. Penaklukan ini pun membuahkan hasil. Setelah bertempur di medan perang selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa. Pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 795 hingga 835, ekspansi militer Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samartungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah itu dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Abad 9 sampai 10 merupakan masa keemasan kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Nah, sobat,
Begitulah kira-kira sejarah singkat mengenai Kerajaan Sriwijaya. Jadi bagaimana pendapat kamu? Tetap jaga sejarah, budaya, dan persatuan bangsa kita ya, agar kita dapat selalu belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Jangan lupa klik like, share, dan Nah, setelah tahu Kerajaan Sriwijaya, yuk langsung aja kita ke fungsi bahasa Melayu. Fungsi yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 di hampir seluruh Asia Tenggara. Bukti bahwa bahasa Melayu sudah digunakan dengan adanya prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari periode tersebut yang ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Fungsi yang kedua, bahasa Melayu sebagai lingua franka. Peranan penting di Sriwijaya tahun 1865, pemerintah kolonial mengutarakan sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini mengisyaratkan pentingnya bahasa Melayu sebagai lingua franka. Melayu kuno menjadi lingua franka dan menjadi bahasa pengelolaan karena bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Tidak terikat kepada perbedaan susunan lapis masyarakat, dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu digunakan para pedagang sembari menunggu persediaan mereka lengkap. Untuk mencari persediaan, para pedagang harus berurusan dengan penduduk berbahasa Melayu dan tentu saja mereka membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, bahasa Melayu juga sangat mungkin digunakan oleh para saudagar yang melakukan transaksi di Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim dengan lokasi strategis di jalur pelayaran dunia, Kerajaan Sriwijaya tumbuh sebagai pusat perdagangan penting selama beberapa abad. Banyak saudagar dari belahan dunia barat dan timur bertemu di Sriwijaya untuk melakukan transaksi dagang. Diduga bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh para pedagang tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang terakhir, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Dahulu, mayoritas kerajaan Nusantara menganut agama Hindu-Buddha. Mayoritas dari mereka juga memakai bahasa Sanskerta. Akan tetapi, Kerajaan Sriwijaya memilih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa ini mudah diterima masyarakat dan digunakan sebagai bahasa penghubung antar pulau, suku, dan perdagangan. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya memilih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan mereka. Sebuah awal pasti ada akhir. Itulah kenyataan dari dunia ini. Begitu juga dengan video kami. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami membagikan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, Cakep, digoreng terpisah jangan sekaligus. cakep. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat nilai yang bagus. Saya Rohmah, Saya Naomi, kita pamit undur diri.